Sama dengan peristiwa di Bosnia. Ketika terjadi pecah tahun 1992, ya, Josip Broz Tito, pernah dengar nama Tito? Josip Broz Tito itu seorang komunis yang ada di Yugoslavia. Saya bilang yang di Yugoslavia. Kemudian dia meninggal dunia dan pecahlah Yugoslavia jadi 5 negara. Maka terjadi pertempuran yang sangat luar biasa. Dan tahukah jamaah sekalian, di antara anak yang turun berjihad di bumi Bosnia Herzegovina bernama Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan itu adalah seorang doktor S3 dari ITB. Kata orang Betawi bilang, lewat mana tuh orang sampai sono? Kak berderap langkah mujahid Allah menggetarkan musuh-musuh Islam. Dan ini tidak akan pernah kekurangan orang. Asmawati seorang anak murid SMP kelas 2 atau kelas 3, umur 13 tahun, 14. Bagaimana bisa dibayangkan Asmawati seorang perempuan jadi panglima perang yang pasukannya 1000 orang lebih? Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak akan menganggap cerita ini cerita apa nih, kekafian ini ngarang kali. Tidak, ini fakta. Maka si Asmawati berpikir, kalau aku diam di sini, aku bisa dibunuh dan mungkin aku diperkosa. Harus dia melarikan diri karena dia orang kampung situ, dia tahu kan jalan-jalan cacing, jalan-jalan tempat dia menghindar. Bilang dia, rupanya terkonsolidasi dengan teman-teman FPI, teman-teman yang punya semangat berjihad itu berdatangan ke sana. Ya. Jadi kalau ada orang yang membubarkan FPI, patut diduga dia adalah musuh Islam. Ya, yang membubarkan Front Pembela Islam itu patut diduga dia bagian daripada gerakan salib dan gerakan Palu Arit. Saya bisa menyaksikan langsung dan mendengar kisah-kisah pendahulu. Ya. Kenapa misalnya pertarungan di Banten, pertarungan di Jawa Barat, kenapa Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Aceh itu? Karena mereka total, termasuk Jogja dan Solo. Mereka itu tidak pernah ragu ketika berjuang itu, Allah total tempat mereka menyerahkan. Bahwa berjihad itu bukan berarti kita terus-terusan menantang orang dengan tangan dan senjata. Kalau sekarang jelas kita tidak imbang. Coba imbang, kamu latihan, kami dikasih izin latihan. Jangan hanya Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, pasukan Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, dan pasukan Paulus. Sementara kelompok Islam hanya latihan memanah saja, langsung diberikan stempel sebagai teroris. Nggak fair namanya. Kalau memang mau mengurus negara bersama-sama, ayo. Jadi saya dengan ceramah ini, saya katakan buat para seluruh pemirsa, buat seluruh jamaah, kita tidak akan pernah kehilangan. Anda di ruangan ini semua, kita pulang dengan, aku nggak mau ikut jihad. Akan datang penggantimu. Ya, kalau sampai di antara kita menganggap tidak perlu ikutan, akan tetap datang. Saya akan sudahi dulu poin nomor 1 dari kisah Perang Ambon. Di Perang Ambon itu, bagaimana pongahnya kelompok Obed itu Robert itu pasukan merah. Ada 2 yang akan saya buka kisah, yang satu saya ulang, yang satu lagi dari dunia internasional. Jadi rupanya para pasukan-pasukan perang seluruh dunia itu datang ke Ambon. Dan mereka datang itu pakai sistem jangkar. Ada yang datang lewat Jawa, ada yang datang lewat Sulawesi, ada yang datang lewat Kalimantan. Dan mereka bukan pemuda-pemuda pengangguran. Mereka doktor-doktor, profesor-profesor, dan kekayaan mereka ratusan miliar. Bahkan mereka datang itu bawa dengan sekian ratus nomor handphone. Kalau sekarang kita punya untuk di ini, kalau cuma ganti nomor tetap kena. Harus ganti nomor, ganti handphone. Baru aman. Itu saya kasih tahu aja. Dari semua pengetahuan umum. Bagaimana pasukan-pasukan yang punya kemampuan jihad Afgan, jihad di berbagai belahan dunia Islam itu datangnya biasa. Nah, mereka datang dan kemudian logistik atau uang itu datang lewat kapal induk. Mau dibilang bagaimana tidak akan pernah akan sama dengan peristiwa di Bosnia. Ketika terjadi pecah tahun 1992, ya, Josip Broz Tito, pernah dengar nama Tito? Josip Broz Tito itu seorang komunis yang ada di Yugoslavia. Saya bilang yang di Yugoslavia. Kemudian dia meninggal dunia
dan pecahlah Yugoslavia jadi 5 negara. Ada Bosnia Herzegovina, ada Kroasia, ada Montenegro. Maka terjadi pertempuran yang sangat luar biasa. Dan tahukah jamaah sekalian, di antara anak yang turun berjihad di bumi Bosnia Herzegovina bernama Muhammad Ramdan. Muhammad Ramdan itu adalah seorang doktor S3 dari ITB. Kata orang Betawi bilang, lewat mana tuh orang sampai sono? Jihad itu tetap akan memanggil putra-putranya. Jihad, 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 fisabilillah. Jihad tidak akan pernah kekurangan orang. Kalau bapak dan tuan dan puan tak ikut, tetap akan hadir. Karena jihad tetap menjadi panggilan bagi orang yang memiliki ruhul jihad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langkah semangat maju tiada henti. Untuk Islam kami korbankan diri. Api jihadku berkobar di hati. Takkan padam wujudkan cita kami. Menegakkan kedaulatan Islam. Hidup mulia atau syahid mati. Hanya Allah satu tujuan kami. Kejayaan Islam kan kembali. Rap berderap langkah mujahid Allah menggetarkan musuh-musuh Islam. Dan ini tidak akan pernah kekurangan orang. Ya, jadi kalau di ruangan ini bapak-bapak, ibu-ibu, aku mah besok nggak mau datang lagi, ya udah nggak apa-apa. Atau saya, kalau ceramah begini terus, ntar yang jamaahnya dikit terus, ya udah, nanti akan tetap datang. Ya. Jadi poin pertama itu. Jadi kalau saya sudah terlanjur berjanji. Yang kedua saya ceritakan, ada yang namanya Asmawati. Asmawati seorang anak murid SMP kelas 2 atau kelas 3, umur 13 tahun. 14. Bagaimana bisa dibayangkan Asmawati seorang perempuan jadi panglima perang yang pasukannya 1000 orang lebih. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak kan menganggap cerita ini cerita apa nih Ustadz Alfian nih, ngarang kali. Tidak, ini fakta. Karena saat itu saya memimpin Hamas Indonesia dan ada 402 anak-anak saya yang berangkat ke sana. Dan kita sebetulnya sampai pada sebuah kesadaran perjuangan. Jadi Asmawati itu menurut kisah teman-teman yang hadir di sana, karena tugas saya menyiapkan logistik dari Indonesia, maksudnya dari Jawa gitu, misalkan perangnya di Ambon. Jadi Asmawati itu satu kesempatan rumahnya dikepung oleh pasukan Kristen, pasukan Obed, pasukan Merah, pasukan Robert. Dia saksi mata, dia melihat bagaimana ibunya diperkosa. Bayangkan anak SMP kelas 2, kelas 3 melihat ibunya diperkosa. Habis diperkosa dibunuh ibunya oleh pasukan Kristen. Ini cerita bukan dongeng, bukan hoax ini. Ayo kita buka arsip, kita buka videonya, kita buka berita acara di berbagai pengadilan. Lalu kemudian ayahnya, suaminya tidak terima. Karena dia melawan, ditembak juga mati, ibunya diperkosa dan mati. Kemudian ayahnya karena membela istrinya ditembak mati. Kakak perempuannya sedang hamil besar, disebutlah hamil 7 bulan atau 8 bulan. Itu perutnya dibelah dengan samurai. Sampai bayinya itu keluar dan diinjak oleh pasukan Merah. Maka si Asmawati berpikir, kalau aku diam di sini, aku bisa dibunuh dan mungkin aku diperkosa. Lalu dia melarikan diri karena dia orang kampung situ, dia tahu kan jalan-jalan cacing, jalan-jalan tempat dia menghindar, hilang dia. Rupanya terkonsolidasi dengan teman-teman FPI, teman-teman yang punya semangat berjihad itu berdatangan ke sana. Ya. Jadi kalau ada orang yang membubarkan FPI, patut diduga dia adalah musuh Islam. Ya, yang membubarkan Front Pembela Islam itu patut diduga dia bagian daripada gerakan salib dan gerakan Palu Arit. Ya, ini penting saya perdengarkan agar jamaah jangan lengah, negeri ini dalam bahaya. Jadi poin pertama, jadi Asmawati itu ketika penyerangan berikut itu pasukan-pasukan Kristen tuh banyak yang terkencing-kencing.
Padahal komandannya anak SMP kelas 2. Jadi artinya jihad akan selalu punya rumus. Ya? Syekh Yasin saja kita lihat di Gaza itu lumpuh Pak, pakai kursi roda. Ya. Jadi jihad itu tidak ada urusan Anda badannya besar, atau semalam saya ngisi di Masjid Muslimin, itu ternyata yang menyelesaikan si Kipli juga orangnya kurus kecil. Jihad itu bukan penampakan fisik. Jihad itu adalah kekuatan, keyakinan akan pertolongan Allah, dan tidak ada takutnya kecuali hanya kepada Allah. Dan jihad mesti ada dua dasar kuat, yaitu iman dan ilmu. Jihad bukan gagah-gagahan. Ini mungkin pesan khusus buat istri saya tercinta. Ya. Artinya peran-peran perjuangan yang dimainkan oleh ulama-ulama dari zaman ke zaman, diantaranya adalah menggelorakan dakwah dan jihad. Dan kata-kata jihad selalu dilarang-larang. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah, tetapi Allah akan tetap. Ya. Surat 61 ayat 9, ayat 8 atau 9. Baik, kita cukupkan. Bagian kedua. Kenapa kita optimisme dalam berjihad fisabilillah? Yang kedua adalah garansi Rasulullah, pahala surga dan syafaatul uzma. Ya, di jamaah-jamaah semua kalau mau dengar kisah-kisah Rasul. Makanya ketika saya dulu sejak zaman remaja tahun 80-an, tahun 90-an, kami ini terdidik. Memang saya spesialis bagian penjelasan akhbariyatul ummah, fikul waqi, dan sejarah perjuangan umat Islam Indonesia. Nah, makanya ketika berjumpa dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, kita akan tetap jalan. Mau ditutup kayak apa juga jalan kok. Siapa yang bisa melarang kita berdoa? Doa ada di hati kita. Siapa yang melarang kita sholat malam perang? Kalau kita sholat malam pakai larang-larang, kita bunuh itu yang larang-larang. PKI Anda ini. Jadi kekuatan sejati itu adalah Allah. Maka dari itu kepada siapapun yang mendengarkan kajian hari ini maupun menyimak dan seluruh pancaran yang bisa menyerap, yang bisa menyaksikan, bahwa jihad itu harus kita optimis. Garansi Rasulullah SAW, pahala surga dan syafaat Rasul. Ya, terlalu banyak kisah-kisah teladan. Ada seorang ibu yang punya anak laki-laki 4 orang. Ibu-ibu mungkin pernah dengar kisah ini. Jika Rasul umumkan, wahai saudara-saudara, perjuangan umat Islam hari ini membutuhkan rijalul jihad, rijalus saleh, rijalus sya'ah. Maka seorang ibu bilang pada anak yang paling besar yang laki-laki, wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang ajakan Rasulullah? Aku akan berangkat ya Umi. Baik, berangkatlah engkau. Doaku bersamamu wahai anak. Ketika anak yang pertama berangkat lalu dapat kabar dari ujung pertempuran, dikabarkan, ya Umi, itu anak Anda yang nomor 1 meninggal dunia, syahid di dalam medan perang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Anak yang kedua nanya lagi, Umi aku boleh ikut berangkat? Anak yang ketiga berangkat, anak yang keempat berangkat, dan beritanya sama. Ketika anak yang keempat meninggal dunia, lalu akhirnya ditanyakan kepada beliau, wahai ibu, kenapa ibu menangis? Aku menangis bukan menyesali anakku yang telah syahid di jalan Allah. Aku menangis karena tidak ada lagi yang akan diberangkatkan dari rumah putra-putra jihad. Lalu pertanyaannya sekarang, di rumah mana ada ibu yang menyiapkan anaknya berjihad di jalan Allah? Yang ada juga, jangan ikut-ikut ya, jangan kesana-kesana ya. Ayo ngaku, ayo ngaku. Ya. Hari ini kan yang terjadi begitu kan? Berbeda dengan ibu saya. Oh enggak, kalau ibu saya enggak pernah ngelarang-larang dari dulu. Cuma dia bisikin doang, ukur kekuatan, lihat situasi, pastikan bisa terus bergerak. Ya. Ibu saya adalah guru jihad saya. Ya. Kenapa saya sering membangga-banggakan ibu saya? Ya, siapa lagi yang banggain emaknya kalau bukan anaknya sendiri ya?
ya paling tidak berbekas pada diri saya. Apalagi sekarang saya punya istri yang juga datang ke sini pun kemauan sendiri. Kan kadang-kadang hari-hari tertentu nggak kelihatan, tahu-tahu Mas berangkat ya. Ya, paling tidak judul itu masuk di hati beliau. Semoga jadi Khadijah.